Baik, hari ini saya mempunyai 2 gelas berisi cairan, 1 gelas berisi minyak, dan 1 gelas berisi air. Bagaimanakah ketika saya mencampurkan kedua cairan ini? Kemudian kita aduk. Perhatikan baik-baik ya, kenapa minyak selalu di atas air? Yuk kita cari tahu jawabannya. Baik, perkenalkan nama saya Heri Kapri, asal tugas di SMP Negeri 1 Banyuasin 3, dan kode peserta C42030 merupakan peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 42. Baik, adapun tujuan dari bimbingan teknis Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan menyiapkan kepala laboratorium yang mampu mengelola laboratorium sesuai standar. Kemudian ada juga manfaat bimbingan teknis kepala laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia, antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran di laboratorium. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada peserta didik, guru, dan warga sekolah. Yang keempat, menerapkan ilmu yang didapat dalam mengelola laboratorium. Yang kelima, memanfaatkan laboratorium secara maksimal. Kemudian ada juga materi yang didapat dari bimbingan teknis kepala laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia, meliputi yang pertama yaitu tentang manajemen laboratorium, yang kedua keselamatan kerja, yang ketiga optimalisasi alat, yang keempat adalah inovasi pembelajaran. Kemudian ada pun BIMTEK kepala laboratorium ini diikuti oleh guru SMP, MTS, SMA, MA, SMK, baik PNS maupun swasta, dan dilaksanakan secara daring. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang konsep massa zat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian massa jenis zat. Massa jenis zat adalah ukuran kerapatan tiap satuan volume benda, maka semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula massa tiap satuan volume benda. Perhatikan video berikut. Mengapa air dan minyak tidak menyatu? Karena massa jenis minyak dan massa jenis air tidak sama. Semakin kecil massa jenisnya, maka zat tersebut akan semakin ringan, begitupun sebaliknya. Massa zat adalah ukuran jumlah materi yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Massa zat merupakan sifat fisik suatu benda yang nilainya tidak berubah kecuali dalam kondisi ekstrim. Kemudian konsep massa zat berkaitan dengan satu, massa molar, yaitu massa untuk membentuk 1 mol suatu zat. Yang kedua, massa jenis, yaitu perbandingan massa zat dengan volume zat. Yang ketiga, berat benda, yaitu hasil interaksi antara massa dengan medan gravitasi bumi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang massa zat. Yang pertama, massa zat diukur dalam satuan kilogram. Yang kedua, massa zat juga dapat diukur dalam satuan gram dan ton. Yang ketiga, massa zat dapat dihitung menggunakan rumus massa sama dengan kepadatan dikali volume. Yang keempat, massa zat dapat diukur menggunakan alat ukur massa. Yang kelima, massa zat dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku benda. Yang keenam, massa zat dapat digunakan untuk membantu perhitungan. Baik, itulah tadi video pembelajaran tentang materi konsep massa zat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan sebagai media pembelajaran yang proses pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.